Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti. Saya mahasiswi IAIN Palangkaraya semester 3 dengan program studi perbankan syariah kelas C. Baik, di video ini saya akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan Excel. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, saya sudah menyiapkan data praktikum. Setelah sudah menyiapkan datanya, kemudian kita akan mencari jumlah. N rumusnya sama dengan konta buka kurung, kemudian kita blok. Setelah diblok, kemudian di enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jumlahnya itu ada 50. Langkah kedua, kita akan mencari nilai terkecil. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung, kemudian kita blok lagi. Jika sudah, di enter. Nah, di sini data terkecilnya itu 40. Kemudian langkah ketiganya kita mencari nilai terbesar. Dengan menggunakan rumus sama dengan max buka kurung. Nah, di sini kita blok lagi. Kemudian di enter. Nah, sini kita sudah dapat jumlah, ada nilai terkecil, ada nilai terbesar. Langkah keempat, kita akan mencari nilai range. Dengan rumus sama dengan nilai terkecil dikurang nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian di enter. Nah, di sini range-nya 55. Baik, langkah selanjutnya atau langkah yang kelima, kita menentukan jumlah kelas atau kategorinya. Jumlah kelas dengan menggunakan rumus sama dengan 1 tambah buka kurung 3,322 kali. Nah, di dalam Excel kita menggunakan tanda kali itu tanda bintang. Nah, kemudian log buka kurung jumlah data, klik jumlah data di sini. Kemudian tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, di sini kita sudah menentukan jumlah kelasnya. Kemudian kita akan menghitung panjang kelas. Dengan menggunakan rumus sama dengan nilai range dibagi jumlah kelas. Kemudian di enter. Nah, di sini kita sudah menemukan berapa panjang kelasnya. Selanjutnya, kita akan membulatkan jumlah kelas dan panjang kelas. Sebagai contoh cara membulatkannya. Di situ kan nilai di belakang koma itu ada 6,6. Nah, karena di sini 6-nya itu lebih dari 5, maka akan kita tulis 6,5. Nah, 6,5 ini akan kita bulatkan lagi menjadi 7. Karena 5 kita anggap 1 dan 6. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi setelah kita bulatkan jumlah kelasnya itu menjadi 7. Kita hapus saja untuk yang ini. Ini hanya sebagai contoh.
Kemudian kita bulatkan lagi panjang kelasnya. Karena di belakang koma ini nilainya kurang dari 5, maka kita tetap menuliskan di sini 8. Selanjutnya kita akan mencari interval. Di sini kita ketahui bahwa nilai terkecilnya atau batas bawahnya itu 40. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan nilai terkecil ditambah 8, karena panjang kelasnya 8, dikurang 1. Kenapa bisa dikurang 1? Karena nilai 40 ini termasuk ke dalam interval. Enter. Nah, di sini bisa kita hitung dari 40 ke 47 itu berapa. Sebagai contoh, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, dari 40 ke 47 itu ada 8. Jadi sudah benar di sini panjang kelasnya ada 8. Selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan kita klik di sini tambah 1, enter. Kemudian di sini kita tarik sebanyak 7 kali karena jumlah kelasnya ada 7. Kemudian di sebelah sini sama kita tarik juga ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapat nilai interval kelas. Untuk penyajian datanya, nah di sini kita membuat tabel frekuensi intervalnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan buka kurung, masukkan nilai terkecilnya, kemudian kita buat tanda pemisah, klik di sini dan enter. Kita tarik ke bawah lagi. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi. Nah, yang pertama kita blok dulu. Setelah itu kita masukkan rumus sama dengan frekuensi, buka kurung, kemudian kita blok datanya. Nah, jika sudah, kita buat tanda titik koma. Kemudian kita blok sini. Selanjutnya Ctrl Shift Enter. Di sini kita sudah dapat frekuensinya. Kemudian kita buktikan jumlah datanya itu sama dengan jumlah rumusnya itu sum buka kurung, kemudian kita blok enter.
Nah, di sini kan jumlahnya 50 sama dengan jumlah N. Jadi di sini tuh sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi relatif. Selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan buka kurung di sini, kemudian dibagi jumlah 50 kali 100 dikurung enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita buat tabel. Nah, ketika kita ingin membuat diagram batang, kita blok terlebih dahulu di sini. Kita masuk ke insert, kemudian klik di diagram batang di sini. Nah, di sini kita bisa pilih mau diagram yang bentuknya seperti apa. Selanjutnya kita sesuaikan saja mau ditempatkan di mana. Ini sesuai kemauan kita ukurannya. Kemudian di sini kita bisa menuliskan data praktikum. Selanjutnya kita buat diagram garis. Nah, kita blok lagi ke insert. Nah, di sini ada, nah kita bisa memilih mau diagram garis yang seperti apa. Kemudian disesuaikan kembali mau ditempatkan di mana. Untuk ukurannya bisa diatur sesuai keinginan. Di sini dapat kita lihat dari 64 sampai 71 itu ada 10. Nih, 10. Kemudian 40 sampai 47 itu 5. Nah, seperti ini. 48 sampai 55 itu ini diagramnya. 48 sampai 55 ada 8. Kemudian 56 sampai 63 itu 6. Nih. Kemudian di sini yang terbanyak itu 64 sampai 71 yaitu 10. Dan yang paling sedikit itu di sini 72 sampai 79. Nih, di sini di tabelnya sudah kelihatan ya. Kemudian kita lihat di diagram garis. Ini kita bisa melihat juga bahwa yang tertinggi itu 64 sampai 71 nih. Jadi pada diagram ketika diagram ini dimaksudkan untuk bagaimana kita memahami bahwa misalkan dari 40 sampai 47 itu berapa. Jadi bukan berarti ini kan ada yang paling tinggi nih, ada yang paling rendah, tinggi, kemudian agak tinggi, ya paling tinggi, terus rendah. Jadi di sini bukan berarti data ini naik turun, bukan, tetapi maksud di sini adalah untuk mempermudah kita melihat informasi data. Nah, begitupun data praktikum pada diagram garis. Mungkin saja sih biasanya ada teman-teman yang misalkan mengira bahwa turun naik itu artinya
misalkan nilai nih, misalkan nilainya itu turun naik, tapi bukan berarti begitu. Kita hanya bisa melihat bahwa jika yang tertinggi itu yaitu yang terbanyak, jadi bukan berarti turun naik nilainya. Selanjutnya kita klik di sini, chart design, bahwa yang berjumlah 5 warna biru ini 8%, kemudian warna orange atau kuning itu 20%. Nih. Bisa kita lihat di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila tutorialnya kurang jelas. Dan terima kasih juga yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.